tahu dari tanggal 24 sudah ada jeda gencatan senjata ini diperoleh oleh Qatar. Kemudian kemarin sempat extend kedua hari dan akhirnya diberikan lagi 1 hari kesempatan sampai hari ini pemirsa. Lumayan dari Qatar, Mesir maupun Amerika sudah memberikan sedikit angin segar antara Palestina dan juga Israel. Pertanyaannya adalah apakah ini hanya akan berlaku sampai hari ini? Apakah besok akan terjadi perang lagi? Tapi kita berharap dengan adanya jeda ini ada sisi kemanusiaan yang tertolong di sini, di mana sandera dibebaskan, bantuan semakin lancar disalurkan, dan yang pastinya kita berharap ini jadi pertanda kalau perdamaian itu sebenarnya bisa terjadi. Ya, semoga perdamaian sudah ada di depan mata, karena kita juga ingin melihat kebahagiaan dari orang Palestina bisa kembali dengan tenang hidup di rumahnya. Benar. Nah, tapi yang disorot di sini adalah wajah-wajah ataupun ekspresi gitu ya ketika para tahanan ini dibebaskan dari masing-masing sisi. Nah, kita akan melihat tayangannya dalam liputan yang satu ini. Kalau saya sih lebih condong bahwa ini akan terus berlanjut gencatan senjatanya, karena memang tekanan-tekanan Israel itu tekanan-tekanan dunia terhadap Israel itu sangat kuat sekali. Ya. Dan juga Israel juga menghadapi kerugian yang sangat luar biasa besar dalam pertempuran kali ini. Tapi kalaupun pertempuran berlanjut, ini nggak akan memakan waktu lama, mungkin hanya 2 minggu, 3 minggu lah. Karena juga sekali lagi kondisi ekonomi Israel ini benar hancur dan terpuruk, sulit untuk mereka melanjutkan operasi mereka ke Gaza. Berarti belum ada kabar akan diperpanjang atau sejauh belum? Ini belum, sejauh ini kita masih nanti hasil perundingan negara-negara mediator. Ya, saya masih terus komunikasi dengan keluarga saya yang ada di Gaza, dengan teman-teman. Memang alhamdulillah sejauh ini sudah tidak ada serangan-serangan dari Israel maupun serangan balasan sudah berhenti. Jam-jam ini jam-jam yang menentukan, kita belum tahu bagaimana kedepannya. Ada opsi gencatan ini akan berlanjut, namun juga ada juga kemungkinan bahwa serangan akan kembali pecah. Tapi yang pasti setelah gencatan senjata ini warga Gaza sudah mulai bisa kembali merapikan diri mereka, gitu kan, kembali menata ulang meskipun masih sangat sulit kondisinya, rumah mereka hancur. Paling tidak mereka sudah bisa mendapatkan beberapa logistik yang sudah mulai masuk. Ya mereka aktivitas mereka sebatas bertahan hidup aja. God, good luck, goodbye. Take care, boss. Good luck. Gali. Bye bye, shukran. Bye bye. You go home. Bye. Masalah. Ya buat saya itu ketika mereka ketawa, ketika mereka senyum itu ketawa dan senyuman yang tulus, yang beneran ya. Karena ketika mereka ketawa, tarikan garis di samping mata di bawah antara hidung sama bibir itu kelihatan jelas. Jadi buat saya nggak dibuat-buat. Dan kalau itu beneran terjadi seperti itu, mereka pelukan, katot kayak gitu. Ya ini menurut saya strategi yang bagus sekali dari Hamas bahwa mereka diperlakukan dengan baik artinya. Dunia juga jadinya bisa lihat gitu ya. Jika tidak ditutup oleh media-media besar. Melihat bahwa bagaimana kemudian Hamas memperlakukan tawanan-tawanan mereka itu manusiawi, ya, yang mungkin berbeda dengan bagaimana IDF atau tentara Israel memperlakukan tahanan-tahanannya yang orang Palestina. Kata-kata istilah tawanan jadi nggak cocok disematkan pada mereka, jadi lebih kayak tamu, terus tamunya mau pulang, itu sih. Ya betul, semua tawanan Israel yang dibebaskan itu dalam keadaan baik, sehat, tersenyum. Bahkan sebagian tawanan itu melambai-lambai kepada para pejuang ya. Memang tidak seperti antara tawanan dengan yang menawan gitu kan. Ya, tapi lebih terlihat ini seperti pengasuh yang berpisah dengan orang-orang diasuhnya. Sebaliknya, melihat tawanan-tawanan Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel ini kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, wanita-wanita yang mukanya melepuh karena penyiksaan gitu kan, juga anak-anak yang terlihat terdampak psikologinya. Ini adalah tambahan bukti bahwa memang klaim-klaim Amerika ini semuanya kebohongan ketika mereka menuduh para pejuang Gaza ini teroris.